Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan keberhasilan Shinichiro melompati waktu, di mana ia kembali ke tahun 99 ketika semuanya masih baik-baik saja. Tapi di sanalah insiden Mikey yang menghajar Haruchio sampai mulutnya sobek terjadi. Namun ketika Shinichiro menjabat tangan Haruchio, tiba-tiba ia kembali ke masa sekarang. Dan alangkah kagetnya ia melihat Mikey masih sehat walafiat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Mikey yang tidak mengetahui apa-apa mendorong motornya ke bengkel Shinichiro. Sesampainya di sana, Mikey menceritakan jika Baji menjaga motornya habis-habisan, tapi ia malah menendangnya sampai hancur. Oleh karena itu, ia ke bengkel kakaknya untuk meminta tolong supaya motornya diperbaiki. Namun Shinichiro yang berada di sana menatap Mikey dengan tatapan tidak percaya. Kemudian ia bertanya berapa usia Mikey saat ini. Tak terasa air mata Shinichiro mulai mengalir dengan deras. Ia sangat berbahagia melihat adiknya Mikey tumbuh besar dengan kondisi tubuh yang sehat walafiat. Karena tak kuasa dengan kebahagiaannya, Shinichiro sampai terjatuh lemas. Ia tak menyangka jika ia berhasil menyelamatkan adiknya. Sementara Mikey yang tidak mengetahui apa-apa merasa jika tingkah laku Shinichiro terasa aneh. Dengan air mata yang mengalir masih begitu deras, Shinichiro berkata pada dunia jika ia berhasil mengubah takdir dengan melompati waktu. Ia sangat berbahagia dengan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, saat emosinya sudah mereda, Shinichiro kemudian memperbaiki motor Mikey. Setelah motornya diperbaiki, Mikey berpamitan dengan Shinichiro untuk pergi ke suatu tempat. Tak lama setelah Mikey pergi, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Shinichiro. Dia adalah Haruchio yang nampak telah tumbuh menjadi ABG tanggung. Haruchio bertanya pada Shinichiro apakah aku sudah gila? Kemudian mereka berdua memutuskan untuk nongkrong terlebih dahulu untuk membicarakan apa yang Haruchio maksudkan tadi. Di sebuah kafe, Shinichiro terkejut mendengar penjelasan Haruchio yang mengatakan jika tiba-tiba ia mempunyai dua ingatan yang berbeda. Tetapi Haruchio membenarkan hal tersebut. Kemudian ia menjelaskannya, "Ya, aku baru saja menghadiri pemakamanmu beberapa hari yang lalu. Mikey sudah meninggal dan kau lompat ke dalam sungai. Lalu tiba-tiba saja aku sudah berada di dalam rumah. Kemudian muncullah ingatan masa lalu yang baru. Kamu seharusnya menjadi perawat, tapi sekarang kamu menjadi montir di bengkel." Lalu Mikey membentuk geng motor bernama Tokyo Manji dan dialah yang menjadi ketua gengnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian Shinichiro menjawab semua kebingungan Haruchio. "Haruchio, aku melompati waktu untuk menyelamatkan takdir Mikey." Shinichiro langsung berterus terang kepada Haruchio. Namun sepertinya jawaban tersebut malah membuat Haruchio semakin pusing. "Hah? Melompati waktu? Apa yang sedang kau bicarakan?" Kemudian Shinichiro melanjutkan perkataannya. "Agar aku bisa melakukan itu, aku harus membunuh seseorang." Kemudian setelah beberapa saat, mereka berdua pergi dari kafe tersebut. Sebelum pergi, Shinichiro berpesan kepada Haruchio supaya ia merahasiakan semua perkataannya hari ini. Dan Haruchio pun melakukannya. Ia berjanji akan merahasiakan hal tersebut. Karena menurutnya, jika ia bercerita pun tidak akan ada yang mempercayainya. Lalu keduanya pun berpisah. Di perjalanan, Shinichiro melihat tangan yang sudah membuatnya bisa melompati waktu. Tapi karena tujuannya telah tercapai, Shinichiro merasa jika ia sudah tidak membutuhkan kekuatan itu lagi. Namun tiba-tiba, Shinichiro mendengar seseorang yang sedang berteriak penuh semangat. Kemudian Shinichiro melihat ada bocah laki-laki yang menantang gerombolan bocil kematian sendirian. Bocah laki-laki itu menyebut dirinya dengan sebutan pahlawan yang telah tiba. Shinichiro mencoba untuk mengamati apa yang sedang bocah itu lakukan. Dan ternyata bocah itu adalah Hanagaki Takemichi yang masih duduk kelas 6 SD. Ini adalah kisah Takemichi yang dulu menyelamatkan Hina saat diganggu oleh segerombolan anak-anak SMP, di mana Kisaki malah bersembunyi layaknya seorang pengecut.
Bocil kematian itu mencoba untuk memprovokasi Takemichi karena ia melihat Takemichi yang gemetaran. Ia berteriak jika Takemichi takut, maka tidak seharusnya ia bertingkah menjadi seorang pahlawan. Namun Takemichi tidak peduli sama sekali. Ia kemudian langsung menerjang dan menghantam bocah-bocah SMP itu seorang diri, karena Kisaki malah bersembunyi di balik dinding. Namun endingnya tentu kita sudah tahu, Takemichi tidak bisa melawan orang sebanyak itu sendirian. Akhirnya ia terbantai di sana. Tubuhnya dikeroyok hingga babak belur. Sementara Takemichi hanya bisa memaki karena mereka tidak bertarung secara gentle satu lawan satu. Melihat hal tersebut, tentu saja Hina hanya bisa menangis karena tidak mungkin juga ia bisa membantu. Dari sanalah akhirnya Shinichiro mulai bergerak. Ia meneriaki bocah-bocah tadi yang sudah mengeroyok Takemichi. Ia menantang bocah-bocah SMP tersebut apakah mereka masih mau lanjut. Awalnya bocah-bocah tadi bersikap tidak sopan kepada Shinichiro. Mereka mengira jika Shinichiro adalah mas-mas biasa yang kebetulan lewat. Tapi setelah Shinichiro menunjukkan kekuatannya dengan menonjok sebuah tiang besi, bocah-bocah tadi langsung lari ngibrit karena tiang yang dipukul Shinichiro sampai penyok maksimal, bahkan tiangnya hampir ambruk. Setelah bocah-bocah tadi lari, Shinichiro kemudian menghampiri Takemichi dan menanyakan kondisinya. Tetapi Takemichi tampak kecewa dengan dirinya sendiri karena ia sudah gagal melindungi Hina. Namun saat Takemichi bangun dan melihat Shinichiro, ia malah menangis sembari bertanya, "Bagaimana cara supaya aku bisa lebih kuat? Aku ingin menjadi sepertimu." Takemichi menanyakan hal tersebut dengan air mata yang menetes melalui sela-sela pipinya. Namun kata-kata yang langsung membuat Shinichiro diam terpaku adalah ketika Takemichi berkata jika ia ingin menjadi seorang pahlawan sejati. Sontak saat itu juga Shinichiro teringat ketika ia harus menghabisi seorang gelandangan gondrong karena ia ingin kembali ke masa lalu. Kemudian Shinichiro berjongkok di depan Takemichi yang sedang bersimpuh di hadapannya. "Kau ingin menjadi pahlawan ya? Tak apa, kau pastinya akan menjadi lebih kuat." Kemudian Shinichiro melihat tangannya. Di sana ia mengingat perkataan gelandangan gondrong yang saat itu berkata jika ia bisa memberikan kekuatannya jika Shinichiro mau. Kemudian Shinichiro nampak yakin dan percaya dengan jalan yang akan dipilih Takemichi ke depannya. Kemudian Shinichiro mencoba untuk membangunkan Takemichi dengan menggenggam tangannya. Setelah itu, Shinichiro memberikan penjelasan kepada Takemichi. "Hei bocah, jika ada seseorang yang benar-benar ingin kau lindungi, jika tidak ada cara lain, kau bisa menggunakan kekuatan ini." Dan di sanalah awal mula bagaimana Takemichi bisa menggunakan kekuatan untuk melompati waktu. Shinichiro memberikan kekuatannya kepada Takemichi lewat genggaman tangan mereka berdua. Takemichi yang masih bocah tentu saja tidak tahu apa maksud dari Shinichiro, namun pasti ia akan memahaminya suatu saat nanti. Sementara Shinichiro sendiri merasa jika membunuh gelandangan gondrong nampaknya keputusan yang keliru, karena seharusnya ia tinggal memintanya untuk memberikan kekuatan tersebut. Kemudian setelah bersalaman dengan Takemichi, Shinichiro pergi meninggalkan bocah yang belum memahami kekuatan besar yang ia warisi. Saat itu juga, Shinichiro yakin dan percaya jika Takemichi pasti bisa mengatasi semuanya. Dan di sanalah semuanya dimulai. Titik di mana semuanya terhubung satu sama lain. Dari Shinichiro, Hinata, Kisaki, dan juga sang main karakter Hanagaki Takemichi. Lalu kita kembali ke timeline saat Takemichi melawan Maiki. Di sana akhirnya Takemichi sadar jika dia bukanlah orang pertama yang melakukan perjalanan waktu, karena ternyata ada seseorang yang pernah melakukannya, dan salah satunya adalah Sano Shinichiro. Semua itu adalah cerita di balik kebenaran yang disampaikan Wakasa. Jika pada saat itu Shinichiro menceritakan semuanya kepada sahabatnya tersebut, jika pada akhirnya Shinichiro memberikan kekuatannya kepada bocah tak dikenal untuk melindunginya. Namun nampaknya Maiki mengira semua itu hanyalah hubungan sebab akibat. Tetapi Takemichi menganggapnya jika itu adalah awal dari semua cerita hidupnya. Mereka semua terhubung. Dia yang masih kecil, Hinata, dan tentu saja Kisaki. Mereka semua bertemu Shinichiro pada hari itu, hari yang menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang ini. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan masa depan Shinichiro yang telah mengubah takdir Maiki. Kemudian kita juga dijelaskan asal-usul Takemichi mendapatkan kekuatannya,
yang ternyata kekuatan untuk melakukan perjalanan waktu adalah hasil pemberian dari Shinichiro yang merasa tidak memerlukan kekuatan itu lagi. Dari sanalah, Takemichi berpikir jika semuanya memang terhubung. Mereka semua bertemu Shinichiro pada hari itu, hari yang menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang ini. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.